Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Nisa. Perwakilan dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang konsep-konsep dasar model supervisi program bimbingan dan konseling bersama 4 rekan saya, yaitu Isfina Yurki Falwaidur Rohma, Khairunisa Al-Atikoh, Kiken Yasi Melasti, dan Naufal Rifki Firdaus. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang supervisi secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi, supervisi berarti pengawasan, penilaian, dan pembinaan. Sedangkan secara terminologi supervisi berarti bantuan berbentuk pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik. British Association for Counseling and Psychotherapy atau BAC dalam Weller and King pada tahun 2001 mengartikan supervisi sebagai suatu proses untuk menjaga standar konseling yang memadai dan suatu metode konsultasi dengan horizon yang lebih luas dari seorang praktisi yang berpengalaman. BAC juga mengidentifikasikan supervisi sebagai suatu dukungan konsultatif dan menggambarkan hubungan antara supervisor dan konselor sebagai suatu hal yang menyediakan ruang bagi konselor untuk merefleksikan praktiknya. Supervisor mempunyai serangkaian tanggung jawab etika terhadap konseli atau klien yang ditangani oleh supervise, yaitu memastikan bahwa kebutuhan konseli dapat terpenuhi, memastikan keselamatan dan kesejahteraan konseli, melindungi kerahasiaan informasi personal konseli atau confidentiality for personal information, dan membuat perencanaan berkelanjutan perawatan konseli dalam kondisi yang mendadak atau berakhirnya terapi yang tidak direncanakan, menurut Jenkins dalam Weller and King pada tahun 2001. Dari penjelasan yang telah saya uraikan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa supervisi konseling merupakan pengawasan yang diberikan kepada pembimbing atau konselor untuk membantu anak-anak yang dalam tahap perkembangan pendidikannya agar situasi-situasi belajar mengajar lebih optimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan supervisi dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama, tujuan supervisi dalam BK itu untuk memfasilitasi perkembangan kompetensi terapeutik dari supervisor dengan fokus perhatian pada hubungan terapis dan konselor. Kemudian yang kedua itu untuk memastikan bahwa konseli mendapatkan konseli yang paling efektif, dan tugas supervisor itu adalah memonitor layanan yang diterima oleh konseli. Maksudnya di sini adalah supervisor itu mengawasi atau memonitoring apakah konseling yang telah dilaksanakan ini sesuai dengan tujuan yang telah diharapkan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kadangkala menjadi penengah bagi konflik yang terjadi antara terapis atau konselor dan konselingnya. Kemudian yang keempat, dalam institusi dan agensi, supervisi dijadikan sebagai alat untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan klinis yang diberikan cukup membantu dan memberikan perlindungan dari pelayanan yang malpraktek. Jadi dengan adanya supervisor ini menghindari kejadian-kejadian malpraktek. Kemudian yang kelima, untuk konselor yang berpraktek pribadi, supervisi dapat memastikan bahwa konseling yang telah teruji dan terevaluasi. Jadi tujuannya di sini itu lebih kepada konselor yang membuka praktek pribadi, sehingga praktek yang dibuka oleh konselor tersebut itu sudah teruji, sudah trusted atau terpercaya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, sebagai proses pengembangan profesional yang berkelanjutan. Di sini dimaksudkan agar konselor itu bisa berkembang lebih profesional. Maksudnya dengan adanya supervisi ini dijadikan sebagai batu loncatan bagi konselor untuk bisa lebih profesional. Ya, baik, di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman-teman, yaitu prinsip-prinsip supervisi dalam bimbingan dan konseling. Terdapat dua, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umumnya yang pertama yaitu hasil supervisi harus berfungsi sebagai sumber-sumber informasi bagi staf sekolah untuk mengembangkan proses belajar mengajar bimbingan konseling. Yang kedua, supervisi dilaksanakan dengan mekanisme yang menunjang kurikulum yang berlaku. Nah, untuk prinsip khususnya yaitu terdapat 6, yaitu sistematis,
objektif, realistis, antisipatif, konstruktif, dan kreatif. Nah, untuk sistematis yaitu supervisi ini dikembangkan dengan perencanaan yang matang sesuai dengan sarana yang diinginkan. Untuk yang kedua yaitu objektif, yaitu supervisi yang memberikan masukan sesuai dengan aspek yang terdapat dalam instrumen. Untuk realitas, supervisi ini didasarkan atas kenyataan yang sebenarnya, yaitu pada keadaan hal-hal yang sudah dipahami dan dilakukan oleh para staf sekolah. Untuk antisipatif, yaitu supervisi yang diarahkan untuk menghadapi kesulitan yang mungkin akan terjadi. Untuk konstruktif, yaitu supervisi yang memberikan saran perbaikan kepada yang disupervisi untuk berkembang sesuai dengan ketentuan atau aturan yang berlaku. Untuk kreatif, yaitu supervisi yang ranahnya itu mengembangkan. Kayak gitu. Terima kasih. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gikunisi Melasti. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai prosedur supervisi dalam bimbingan dan konseling. Nah, pada prosedur ini terdapat beberapa tahapan. Yang pertama adalah perencanaan supervisi, pelaksanaan supervisi, evaluasi, dan yang terakhir adalah tindak lanjut. Saya akan menjelaskan mengenai perencanaan supervisi terlebih dahulu. Nah, dalam perencanaan supervisi ini terdapat beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahap penyusunan program tahunan. Nah, pada tahap ini terdapat beberapa langkah. Yang pertama adalah mengidentifikasi hasil pengawasan sebelumnya dan kebijakan bidang pendidikan. Maksudnya itu adalah mendata atau menandai keberhasilan dan ketidakberhasilan program pengawasan sebelumnya. Keberhasilan akan ditandai dengan pencapaian tujuan atau terpenuhnya kriteria keberhasilan yang ditetapkan di dalam program. Lalu yang selanjutnya adalah mengelola dan menganalisis hasil pengawasan sebelumnya. Di dalam tahap kedua ini, ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mengelompokkan masalah berdasarkan ruang lingkupnya. Yang kedua, menganalisis atau menguraikan masalah menjadi lebih rinci. Lalu yang ketiga adalah menempatkan atau mencari faktor penyebab setiap masalah yang dianalisis. Dan yang terakhir adalah mencari alternatif, saran, atau pemecahan masalah. Lalu langkah selanjutnya adalah merumuskan rancangan program tahunan. Nah, rancangan program tahunan pengawasan sekolah itu disusun dengan isi yang lengkap. Nah, rancangan ini disusun dengan sistematika yang logis dan dapat diukur keberhasilan atau ketidakberhasilannya. Lalu yang selanjutnya adalah mengkoordinasi rancangan program. Rancangan program tahunan ini perlu dikoordinasi dengan atasan pengawas. Lalu pengkoordinasian ini diperlukan untuk untuk mendapatkan masukan dan dukungan dari atasan. Dengan dukungan dan masukan itu, program akan mendapat legalisasi secara administratif. Lalu yang selanjutnya adalah memantapkan dan menyempurnakan rancangan program. Memantapkan dan menyempurnakan rancangan program tahunan ini adalah pekerjaan yang terakhir dalam penyusunan program tahunan pengawasan. Jadi kegiatan pada tahap ini adalah merevisi program. Hal-hal yang perlu diperbaiki, ditambah, dikurangi, dan disempurnakan akan berlangsung pada fase ini. Lalu yang selanjutnya adalah tahap persiapan. Nah, pada tahap persiapan ini ada beberapa hal yang harus disiapkan, yaitu yang pertama adalah format instrumen atau instrumen supervisi. Lalu yang kedua adalah materi pembinaan supervisi, lalu ada buku catatan, dan yang terakhir adalah data supervisi pembinaan sebelumnya. Lalu yang selanjutnya adalah pelaksanaan supervisi. Nah, pada pelaksanaan supervisi ini sendiri ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah pengumpulan data. Pengumpulan data di sini, pelaksanaan supervisi itu diawali dengan pengumpulan data untuk menemukan berbagai kekurangan dan kelemahan konselor. Data yang dikumpulkan adalah mengenai keseluruhan situasi bimbingan dan konseling. Jadi, pengumpulan data ini itu berupa data yang dikumpulkan mengenai keseluruhan
situasi ketika konselor melakukan bimbingan atau melakukan konseling seperti itu. Lalu yang kedua adalah penilaian. Penilaian ini data yang sudah dikumpulkan, diolah, kemudian dinilai. Nah, penilaian ini dilakukan terhadap keberhasilan konseli, keberhasilan konselor, serta faktor-faktor penunjang dan penghambat dalam proses bimbingan dan konseling. Lalu yang selanjutnya adalah deteksi kelemahan. Pada tahap ini, supervisor itu mendeteksi kelemahan atau kekurangan konselor dalam melakukan bimbingan atau konseling. Lalu, dalam rangka mendeteksi kelemahan, supervisor ini memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas konselor, yaitu seperti penampilan konselor, lalu penguasaan materinya, lalu penggunaan metode yang digunakan ketika melakukan konseling, lalu ada hubungan antar personil dan administrasi kelas atau sekolah. Lalu yang selanjutnya adalah memperbaiki kelemahan. Jika melalui deteksi ditemukan kelemahan dan kekurangan, maka pada tahap ini dilakukan perbaikan atau peningkatan kemampuan. Lalu yang selanjutnya adalah bimbingan, ini yang terakhir itu adalah bimbingan dan pengembangan supervisor. Perlu memberikan bimbingan kepada konselor agar apa yang diperolehnya dapat diterapkan atau diaplikasikan dalam proses bimbingan dan konseling. Jadi, pengembangan supervisor ini digunakan untuk supaya konselor lebih bisa menggunakan atau mengaplikasikannya dalam proses bimbingan atau proses konseling seperti itu. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Svina Yurki akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini ada evaluasi. Pada akhir proses supervisi dilakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui tujuan apa yang sudah dicapai, kemudian hal-hal yang sudah dilakukan itu apa saja, dan hal yang belum bisa untuk dilakukan itu yang belum terlaksana itu apa saja. Kemudian teknik evaluasi yang dilakukan di sini bisa menggunakan yang pertama ada wawancara, angket, observasi penampilan dan tingkah laku guru, kemudian ada kunjungan kelas, dan memperhatikan reaksi dan pendapat pihak ketiga seperti contohnya sesama guru, pegawai, dan orang tua. Kemudian tindak lanjut. Ada 3 hal alternatif tindak lanjut yang diberikan terhadap pendidik. Yang pertama, penguatan dan penghargaan diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar. Saat seseorang dapat memenuhi standar atau berhasil melakukan sesuatu, maka berhak untuk diberi penguatan dan penghargaan untuk orang tersebut. Kemudian, yang kedua ada teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada guru yang belum memenuhi standar. Saat seseorang belum bisa atau belum mampu untuk memenuhi standar, maka bukan teguran yang bersifat menjatuhkan yang diberikan, namun di sini yang diberikan adalah teguran yang bersifat mendidik dan membangun tentunya. Kemudian yang ketiga, ada guru diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan penataran lebih lanjut. Jadi untuk menambah wawasan dan menambah pengalaman, tentunya guru juga diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan penataran yang lebih lanjut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.